وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Faqultu, maka aku mengatakan, lamma qara'tuha, ketika aku baca ini maka aku katakan, wa hadza aidan minal bala, ini juga adalah bala, ini juga adalah ujian dari Allah. Fatayammamtu bihat tanur, maka aku bersegera menuju kepada tungku perapian at-tanur. Fasajartuhu biha, maka aku lempar untuk dibakar di dalam tungku perapian itu. Hatta idza madat arba'una lailatan minal khamsin, sampai pada malam yang ke-40 dari 50 malam aku diboikot, ya. Idza rasulillahi ya'tini, ternyata utusannya Rasulullah datang kepadaku. Ngapain? Faqal, ia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'ataka. Disampaikan pesannya dari Rasulullah. Rasulullah memerintahkan Anda untuk menjauhi, menyendiri dari istri Anda. Jangan dekat-dekat sama istri Anda. Faqultu, maka dia tanya, utalliquha amma da af'al, apa saya harus menceraikannya atau saya harus apa ini, enggak jelas nih. Qala la, tidak diceraikan. Bali' tazilha, hanya saja kamu menyendiri dari dia. Wala yaqrab wala taqrabha, jangan kamu dekat-dekat sama istrimu. Wa arsala ila sahibayya mithla dzalika, dan utusan ini juga datang kepada dua sahabat saya yang satunya tadi, Murarah ibn Rabi' dengan Hilal ibn Umayyah tadi. Faqultu limra'ati, maka aku katakan kepada istriku, ilhaqi bi ahliki, silahkan kamu pergi pulang ke keluargamu. Fatakuni indahum, kamu bersama dengan keluargamu, hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr, sampai Allah menetapkan keputusannya untuk perkara ini. Suruh pergi istrinya. Sampai di sini ini perkataan suami yang seperti ini tidak jatuh talak. Pulang kamu kepada keluargamu, ini enggak jatuh talak kalau suami tidak meniatkan untuk menceraikan istri. Rasulullah SAW pernah menceraikan istrinya dengan ucapan ini, ilbasi thiyabaki wa alhiqi bi ahlik walhiqi bi ahliki. Ketika Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim itu menikahi seorang wanita, tapi wanita tersebut nggak mau sama Rasulullah. Wanita tersebut mengatakan, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Maka kata Rasulullah, laqad 'udti bi'azim, engkau sudah berlindung kepada Allah yang maha azim. Ilbasi thiyabaki walhiqi bi ahlik, pakai pakaian kamu dan pergilah kamu kepada keluargamu. Itu sudah diceraikan yang seperti itu. Ini di dalam fikih, dalam syariat disebut dengan cerai kinayah, cerai sindiran, talak sindiran. Talak sindiran itu jatuh kalau suami meniatkan. Kalau suami belum meniatkan, itu belum jatuh. Nah, ini kan ucapannya Ka'ab bin Malik, ilhaqi bi ahliki, kamu pulang ke keluargamu, ini tidak diniatkan untuk menceraikan. Dari mana kita tahu itu tidak diniatkan untuk menceraikan? Ada ekornya kan setelah itu.
Ka'ab bin Malik mengatakan, fatakuni indahum, kamu bersama dengan keluargamu saja sampai Allah memberikan keputusannya terhadap perkara ini. Qala Ka'ab, maka Ka'ab mengatakan, melanjutkan ceritanya, faja'at imra'atu Hilal ibn Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah selanjutnya, istrinya Hilal bin Umayyah yang tadi juga disuruh untuk jangan dekat-dekat sama suaminya, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'i'un laisa lahu khadim. Hilal bin Umayyah itu usianya itu sudah tua, sudah syekh. Laisa lahu khadim, enggak ada yang bisa melayani dirinya. Masak tuh ya enggak bisa, sudah tua gitu kan. Siapa yang masakin dia kalau saya nanti harus jauh-jauh dari Hilal bin Umayyah. Fahal takrahu an akhdumahu, apakah engkau tidak berkenan, apakah engkau membencinya kalau saya ini masih berkhidmah kepada suami saya? Kata Rasulullah, faqala la, tidak, saya tidak melarang kamu berkhidmah ke suami kamu. Walakin la yaqrabki, hanya saja jangan sampai dia dekat-dekat sama kamu. Qalat, maka dia mengatakan, innahu wallahi ma bihi harakatun ila syai'in, wallahi ma zala yabki mundhu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hada. Kata istrinya Hilal bin Umayyah, demi Allah, Hilal itu semenjak pertama ma bihi harakah, enggak gerak-gerak, diem aja di rumah, artinya enggak bisa mau ngapain. Yang kata Ka'ab bin Malik tadi udah nyerah gitu loh. Sejak hari pertama diboikot, nggak kemana-mana, dia diam di rumah gitu kan. Wallahi mazala yabki, masih nangis sampai hari ini. Mundu kana min amrihi, semenjak dari awal pertama perkaranya itu. Maka na ila yaumihi hadza, sampai pada hari ini. Faqalani ba'du ahli, maka kata Ka'ab bin Malik, sebagian dari keluargaku mengatakan, law ista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik kama adina limra'ati Hilal bin Umayyah an takhdumahu. Ada yang menyarankan kepada Ka'ab bin Malik, ini kan tadi Hilal bin Umayyah sudah minta keringanan, istrinya Hilal sudah minta keringanan untuk berkhidmah kepada Hilal bin Umayyah. Antum gitu juga dong gitu loh. Siapa? Ka'ab bin Malik disuruh, antum gitu juga dong datang ke Rasulullah. Siapa tahu dikasih keringanan sama seperti keringanannya siapa? Hilal bin Umayyah ini. Faqultu, maka aku katakan, wallahi la asta'zinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku enggak akan minta izin sama Rasulullah untuk minta istriku berkhidmah kepadaku. Wa ma yudrini ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dzantuhu fiha wa ana rajulun syabun. Saya enggak tahu kira-kira Rasulullah nanti apa jawabnya kalau saya minta izin sama Rasulullah, istri saya harus berkhidmah ke saya, melayani saya, padahal saya masih muda, saya masih kuat ngangkat beras sendiri bisa gitu. Sana nggak ada beras ya, maksudnya menyediakan makanan sendiri bisa, masak sendiri bisa, nggak ada istri nggak apa-apa, mau cuci baju sendiri bisa saya, nggak diladenin sama istri bisa saya, insya Allah mandiri gitu. Saya nggak tahu jawaban beliau apa nanti kalau dalam perkara gini aja saya minta izin gitu loh. Masya Allah, Ka'ab bin Malik menunjukkan keteguhan hatinya dalam keimanan. Falabistu ba'da dzalika 10 layalin, maka aku tetap dalam keadaan yang demikian, aku tinggal dalam keadaan yang demikian setelah hari itu selama 10 malam. Hatta kamulat lana khamsuna lailatan, sampai genap bagi kami itu 50 malam. Min hini naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina, dari semenjak waktu
pertama kali Rasulullah melarang orang-orang untuk berkata-kata kepada kami. Falamma shallaitu salatal fajri subha khamsina lailatan, ketika aku sholat subuh di hari yang ke-50, di malam yang ke-50, wa ana ala dhahri baitin min buyutina, saya berada di atas atap dari salah satu dari rumah-rumah saya, dari rumah-rumah kami, artinya rumah qabilah beliau. Fabaina ana jalisun 'alal halil lati dzakarallah qad daqat 'alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahabat. Ketika saya sudah merasakan keadaan saya ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Ini ayatnya kan belum sampai ke beliau. Nah, ini beliau menceritakan itu loh, yang menceritakan diriku ayatnya ada di situ gitu loh. Ayatnya ada di dalam surah At-Taubah. Nah, pada saat itu ketika saya merasa diri saya itu sempit, itu ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayatnya, tapi saya masih di rumah, di atas atap rumah saya sendiri gitu loh. Merasa apa? Sempit dunia ini. Daqat 'alayyal ardu bima rahabat. Ketika saya merasakan sedang sempit-sempitnya itu, sami'tu sawta sarikhin, ada suara yang berteriak. Aufa ala jabali sal'in, yang suara itu dikumandangkan dari gunung Salah, salah satu Jabali Sal'in, dari salah satu gunung yang ada di Madinah. Bi'a'la sautihi, dengan suara yang lantang menyerukan, ya Ka'ab ibn Malik abshir faqad kharartu sajidan. Ya Ka'ab ibn Malik abshir, wahai Ka'ab ibn Malik, bergembiralah. Maksudnya apa? Taubatnya sudah diterima sama Allah. Qala fa kharartu sajidan, maka aku bersegera sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa araftu an qad jaa faraj, aku segera mengetahui bahwasanya solusi dari permasalahanku selama 50 hari ini, jalan keluar bagiku selama 50 hari ini sudah datang hari ini. Begitu ada orang yang berteriak, absyir, bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik. Wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi alaina hina shalla salatal fajri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan diterimanya taubatnya 3 orang ini setelah selesai salat fajar. Nah, di sini memang ketika salat fajar untuk perkara ini Ka'ab bin Malik ini tidak sholat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi tidak mendengarkan pengumuman tersebut. Nah, beliau menyendiri sama seperti 3 orang ini tadinya. Fadhahaban nasu yubashirunana, setelah mendengar kabar gembira pertaubatannya Ka'ab bin Malik diterima sama Allah, orang-orang menyebar ngasih tahu, memberikan kabar gembira. Wa dhahaba qibala sahibayya mubasysyirun, dan orang-orang juga datang kepada 2 teman kami yang dihajar ini juga memberikan berita gembira. Wa raqaba ilayya rajulun farasan, nah hingga salah seorang lelaki itu mengendarai kudanya menuju kepada saya. Wasa'asa'in min aslama, ada orang dari Bani Aslam datang kepadaku juga berjalan kaki. Fa'aufa 'alal jabal, naik ke atas gunung. Wa kana sautu asra'a minal faras, ternyata suara itu lebih cepat sampainya kepadaku dari kudanya orang tadi. Jadi untuk menyampaikan kabar gembira kan macam-macam cara mereka. Ada yang mengendarai kuda mau memberikan kabar, ada yang naik ke atas gunung langsung ngasih tahu melalui suara di atas gunung itu. Ternyata suara yang di atas gunung itu yang lebih cepat dahulu sampai kepadaku bahwasanya pertaubatanku sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya fakasawtuhu iyyahuma bibushrahu. Ketika orang yang memberikan kabar gembira kepadaku datang, maka aku bersegera untuk melepas bajuku untuk memberikannya kepadanya. Selimut yang aku kenakan ini langsung aku berikan kepada orang tersebut yang telah memberikan kabar gembira tadi kepada diriku. Fakasautuhu iyyahuma bibushrahu, karena kegembiraan berita gembira yang beliau bawa, aku segera memberikan pakaianku kepada orang tersebut. Wallahi ma amliku ghairahuma yauma idzin. Padahal pada hari itu saya nggak punya baju lain selain 2 baju yang saya kasih sama 2 orang itu. Yang satu ngasih berita dari atas gunung, yang satu ngasih berita dengan kudanya itu jalan. Dua-duanya saya kasih baju saya. Pada hari itu saya nggak punya baju kecuali 2 ini. Wasta'artu thawbaini falabistuhuma. Aku pinjam baju karena sudah dikasihkan ke situ. Aku pinjam baju. Falabistuhuma, aku pakai baju yang aku pinjam ini untuk ketemu sama Rasulullah. Yang aku punya aku kasih sebagai rasa terima kasihku karena sudah memberikan kabar gembira. Nah, aku nggak punya baju, ketemu sama Rasulullah masa nggak pakai baju gitu kan? Maka aku pinjam baju untuk ketemu sama Rasulullah. Wantalaqtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang pergi, maksudnya mendatangi Rasulullah, pergi dari rumahku, bukan datang pergi, enggak. Aku pergi dari rumahku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayatalaqqaniyan nasu faujan. Ketika aku datang, orang-orang langsung menyambutku. Faujan, kelompok per kelompok, jamaah per jamaah. Ada jamaah ini datang ahlan, jamaah ini datang ahlan, memberikan kabar gembira, semuanya menyambut. Yuhannuni bitaubati, artinya hanian lak bitaubatika. Kalau bahasa Indonesianya selamat pertaubatanmu diterima, selamat pertaubatanmu diterima, demikian. Yaqulun, mereka mengatakan litahnika taubatullahi alaik. Qala Ka'ab hatta dakhaltu al-masjida. Mereka mengatakan selamat bagi pertaubatan engkau. Nah, Ka'ab bin Malik enggak mau. Hatta dakhaltul masjid, aku mau masuk masjid dulu. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas. Pada saat itu aku mendapati Rasulullah sedang duduk. Di sekelilingnya itu ada orang-orang mengitari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilayya Talhah bin Ubaidillah. Maka Talhah ibn Ubaidillah bersegera datang menyambutku. Yuharwilu hatta safahani wa hannani. Beliau berlari-lari bersegera menuju kepadaku untuk menyalamiku dan memberikan ucapan selamat kepada diriku. Wallahi ma qama ilayya rajulun minal muhajirin ghairahu. Demi Allah, orang muhajirin pertama yang memberikanku selamat itu dia. Yang lain-lainnya itu kan keluarga-keluarga mereka dari keluarga-keluarga beliau dari kalangan Ansor. Yang orang muhajirin cuma ini gitu loh yang mendatangiku. Wala ansaha li Talhah. Maka saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Talhah ini tadi. Qala Ka'ab mengatakan falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Ketika aku sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat wajahnya itu sumringah, senang karena kegembiraan beliau juga ikut gembira. Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Bergembiralah wahai Ka'ab dengan hari yang mana hari ini adalah hari terbaik bagi engkau semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ada yang hari ini menghajar, terus kemudian ketika taubatnya diterima menyampaikan kabar gembira. Ada enggak? Yang ada, kalau yang sudah bertaubat diungkit-ungkit lagi kesalahannya masa lalu, cari lagi alasan supaya terus
menghajar. Belum taubat itu. Belum kelihatan pertaubatannya. Waliyadzubillah. Qala qultu amin indika ya Rasulullah amin indillah. Ini apa? Kebaikan ini apakah dari engkau atau dari Allah Subhanahu wa taala? Qala la bal min indillah. Ini semuanya dari Allah Azza wa Jalla, bukan dariku. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta ka'annahu qit'atu qamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bergembira itu wajahnya itu bercahaya, istanara. Wajahnya bercahaya hatta ka'annahu qit'atu qamar, seakan-akan wajahnya Rasulullah itu adalah pecahan penggalan dari rembulan yang sedang bersinar. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami semuanya tahu kalau ini Rasulullah sedang gembira ini seperti ini. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah, ketika aku sudah duduk di hadapan Rasulullah aku katakan, wahai Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sebelumnya saya bernazar sebagai bagian ketika saya bertaubat, saya hendak bersedekah dari harta yang saya miliki untuk Allah dan untuk Rasulullah. Saya mau sedekah sebagai kesyukuran saya, pertaubatan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, amsik 'alaika ba'da malika fa huwa khairun laka. Kamu tetap pegang hartamu, itu lebih baik bagi kamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu fa inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Aku tetap menahan hartaku, bagian hartaku yang saya dapati ketika bagianku ketika saya bertempur di pertempuran Khaybar. Faqultu ya Rasulullah, innallaha innama najjani bisidqi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu menyelamatkanku dari ini semua itu karena kejujuranku. Wa inna min taubati, dan merupakan janji dari pertaubatanku ini setelah aku bertaubat, alla uhadditha illa sidqan ma baqitu. Demi Allah, sebagai kesyukuranku taubatku diterima hari ini, semenjak saat ini saya enggak akan pernah mengatakan yang dusta kepada siapapun. Sudah Isya, masih ada sisa cerita lagi. Mudah-mudahan pekan depan kita lanjutkan dan kita ambil pelajaran dari kisah pertaubatan Ka'ab bin Malik ini. Ada banyak faidah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pertaubatan Ka'ab bin Malik ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan.